Selamat pagi, siang, sore, atau malam, teman-teman. Perkenalkan, nama saya Ananda Putra, mahasiswa Sistem Informasi Universitas Penghormatan Angkatan 2020, ingin menjelaskan tentang technopreneurship di era digital. Kita masuk poin apa yang akan kita bahas. Apa itu technopreneurship? Peran technopreneur dalam perkembangan teknologi dan inovasi, dampak perkembangan teknologi informasi, technopreneurship yang menunjang ekonomi nasional, teknologi yang sangat membantu technopreneurship, dan peluang technopreneurship. Apa itu technopreneurship? Technopreneur adalah istilah yang digunakan untuk menyebut seorang yang memutuskan untuk menjalankan bisnis dengan memanfaatkan teknologi. Tahukah Anda jika para miliarder dunia saat ini sebagian besar didominasi oleh para teknopreneur? Sebut saja Bill Gates yang sukses menjadi seorang teknopreneur melalui Microsoft, ataupun Mark Zuckerberg yang sedari muda sudah sukses membangun platform sosial media dengan jumlah pengguna hampir sepertiga penduduk dunia, 2,5 miliar, yaitu aplikasi Facebook. Sejarah technopreneurship. Amerika Serikat merupakan salah satu negara yang memiliki pengaruh besar dalam dunia technopreneurship. Bagaimana tidak, sederet perusahaan raksasa berhasil lahir dan tumbuh di negara adidaya ini dalam kurun waktu beberapa dekade terakhir. Contoh technopreneur dari negara Paman Sam adalah Facebook, Apple, Google, Microsoft, eBay, Amazon, Intel, IBM, dan masih banyak yang lain. Lalu ada contoh dari technopreneurship. Contoh nyatanya yaitu pendiri Google, Facebook, Alibaba, pendiri Gojek yang lagi ngetren sekarang di Indonesia, lalu berbagai perusahaan teknologi terkemuka dunia lainnya. Di dalam bisnis, seorang tidak harus memiliki perusahaan berskala global untuk bisa dibilang sebagai technopreneur. Pasalnya, untuk menekuni bisnis ini, kita hanya perlu ide aplikasi atau website yang dikemas untuk memudahkan aktivitas sehari-hari. Seperti Gojek ya teman-teman kan. Dulu kalau kita mau nyari Gojek harus mau nyari ojek harus ke pangkalan dulu atau mencari tempat duduknya para ojek. Dengan hadirnya Gojek ini sekarang kita cukup menggunakan HP, bisa memesan langsung tanpa harus mencari di mana pangkalannya. Bisa dijemput di rumah. Juga untuk bisa pesan GoFood, GoSend untuk mengantar barang. Jadi sekarang lebih efisien dengan adanya Gojek ini. Lalu kita masuk ke poin yang lainnya, peran technopreneur dalam perkembangan teknologi dan inovasi. Dalam perkembangan era digital saat ini, banyak bermunculan para teknopreneur muda yang inovatif dan mampu menggerakkan roda perekonomian Indonesia menjadi lebih baik. Contohnya kayak Gojek tadi ya teman-teman. Technopreneur merupakan entrepreneur yang memanfaatkan teknologi sehingga menghasilkan inovasi yang dapat diterima oleh konsumen. Technopreneur menjalankan bisnis secara berbeda dari pengusaha lainnya. Bisnis seorang technopreneur memiliki potensi pertumbuhan yang tinggi dan membutuhkan pengetahuan intelektual. Sehingga terdapat hubungan yang kuat antara pengembangan teknologi, inovasi, dan entrepreneurship. Berdasarkan data BPS tahun 2019, jumlah entrepreneur Indonesia mengalami peningkatan menjadi 3,1% dari tahun sebelumnya yang bertotal 1,6%. Pastinya hal ini sangat mengembirakan, karena salah satu indikator kemajuan satu negara adalah jika negara tersebut memiliki jumlah entrepreneur minimal 2%. Sehingga untuk peningkatan jumlah entrepreneur perlu adanya komitmen dari berbagai pihak, yaitu perguruan tinggi, kemitraan, lalu dan juga didukung oleh pemerintahan. Lalu berkaitan dengan peningkatan penggunaan teknologi informasi, berdasarkan riset Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia tahun 2017, pengguna internet mencapai 143 juta orang. Dari angka-angka ini terlihat bahwa perkembangan teknologi digital sangatlah pesat, sehingga sangat berdampak pada pertumbuhan industri digital. Menyikapi perkembangan tersebut, pemerintah pun telah merencanakan visinya untuk menjadikan Indonesia sebagai the Digital Energy of Asia. Maka, dari pernyataan pemerintah tersebut, diharapkan para teknopreneur semakin termotivasi untuk mengambil ide-ide kreatif dengan bantuan media sebagai katalisator di era revolusi industri 4.0 menjadi masyarakat 5.0, sehingga para teknopreneur muda jadi lebih siap dalam menghadapi perkembangan teknologi dan menghasilkan berbagai inovasi yang dapat direspon dengan sangat baik oleh konsumen.
Dampak perkembangan teknologi informasi, ada dua dampak. Yang pertama kita bahas dampak positifnya dulu. Kemudahan memperoleh informasi yang lebih up to date ada di internet, sehingga manusia tahu apa saja yang baru terjadi dan mengetahui perkembangan internet secara pesat. Contohnya kayak dulu kalau kita mau tahu berita harus baca koran dulu, sedangkan koran itu tidak bisa langsung update, minimal kan nunggu sehari dulu gitu teman-teman. Sedangkan sekarang kita cukup buka Instagram, Facebook, itu sudah bisa dapat berita terbaru, kejadian terbaru yang terjadi di sekitar kita. Yang kedua, mempermudah penyebaran informasi, ilmu, dan pengetahuan. Seperti tadi, misalkan contohnya ilmu. Kalau ilmu kan dulu kadang kita cari di buku, beli buku dulu. Sedangkan sekarang itu di Instagram ada beberapa akun media sosial yang memposting informasi atau tentang sejarah, tentang berita berita ekonomi, berita pemerintahan. Jadi beritanya ini kembali lagi ke poin satu, up to date. Sangat mudah kita cari tahunya. Yang ketiga, dengan adanya teknologi video call atau video conference, seorang sudah dimudahkan melakukan pertemuan atau rapat meski jarak jauh. Ya, kalau dulu kan kita kalau merapat ya harus cari tempat atau lokasinya gitu. Sedangkan sekarang cukup dengan link Zoom, link Google Meet, video grup PA sudah bisa ketemu gitu. Jadi nggak harus jauh-jauh datang ke tempat lokasi rapat. Sekarang bisa menggunakan media Zoom. Terus, proses belajar sudah dimudahkan dengan adanya internet dan komputer sebagai alat bantu mencari informasi. Ya, dengan kejadian yang 2 tahun lalu, di tahun 2020, di mana angkatan saya sendiri belajar ini sekarang menjadi menggunakan media video, yaitu Zoom dan Google Meet. Dan juga untuk mencari bahan ataupun mencari jawaban dari tugas yang diberikan oleh dosen sudah bisa melalui YouTube dan juga Google. Jadi sehingga informasi ataupun referensi ini banyak untuk bisa kita cari di mana-mana gitu. Setiap ada dampak positif, pasti ada dampak negatifnya. Yang pertama, tidak lagi peduli kepada lingkungan sosialnya dan cenderung mengutamakan komputer. Jadi ibaratnya itu kayak jadinya nolak gitu teman-teman. Di mana kalau ketemu itu kita berbicara, saling berbaur, jadinya cukup dengan fokus main HP, main game, buka sosial media sendiri, padahal di sampingnya lagi ada teman jauh atau kerabat jauh. Itu sangat kurang baik ya. Mengurangi esensi pertemuan. Yang kedua, game yang selalu dimainkan oleh anak-anak ternyata lebih menghancurkan karakternya dibandingkan kekerasan yang ada di televisi. Bahkan kekerasan dalam kehidupan yang nyata. Ini sering terlihat ya, contohnya kayak anak-anak sekarang ini untuk bicaranya tidak terkontrol, bisa ngomong kasar, bahkan ke orang yang tidak dikenal dan juga orang tua gitu. Bisa ngomong kotor, bisa nyumpahin orang lain. Itu kadang mereka ngeliat itu dari video YouTube ataupun game kayak di Mobile Legends contohnya ya yang sering terjadi. Kalau apa-apa dikit-dikit ngatain gitu. Itu sangat tidak bagus untuk anak-anak karena kenapa? Di mana mereka tuh harusnya tahu hal yang baik, malah mengetahui hal yang buruk dan menjadikannya atau mengikutinya di kehidupan yang nyata atau kehidupan sosial. Itu sangat tidak bagus ya. Yang ketiga, pemanfaatan jasa komunikasi oleh jaringan teroris. Ini maksudnya itu kayak hacking lah. Data kita ataupun data orang lain itu bisa diretas ataupun diambil oleh teroris dan dimanfaatkan untuk hal yang tidak baik. Itu kan sangat buruk ya untuk kehidupan kita sendiri maupun kehidupan masyarakat global. Entrepreneurship yang menunjang ekonomi nasional. Seperti yang pada poin ke di sini ya, peran entrepreneur dalam perkembangan teknologi dan inovasi, ini juga menyangkut di bagian sini teman-teman. Majunya suatu negara ditunjukkan dengan seberapa besar pertumbuhan ekonominya. Semakin banyak entrepreneurship atau kewirausahaan dalam suatu negara, maka potensi pertumbuhan ekonomi juga semakin tinggi. Nih, saya pun berpikir sebenarnya pemuda Indonesia juga memiliki sumber daya yang unggul untuk bisa menjadi seorang wirausaha sukses yang bisa menjadi tulang punggung dan pionir kewirausahaan. Sifat anak muda yang selalu ingin mencoba tantangan baru, serta kreatif dan inovatif, pada dasarnya menjadi karakteristik yang dibutuhkan untuk mengembangkan kewirausahaan. Salah satu pilar utama kewirausahaan adalah inovasi. Di era globalisasi, banyak wirausaha dunia
memanfaatkan kemajuan teknologi, termasuk teknologi informasi, yang telah menunjang kegiatan wirausaha atau yang biasa disebut dengan technopreneurship. Teknologi yang bisa membantu seorang technopreneurship secara sederhana, digital marketing ataupun dikenal pula dengan istilah inbound marketing merupakan teknik pemasaran atau promosi dan penjualan produk yang dilakukan dengan memanfaatkan teknologi. Dalam hal ini, internet dan perangkat elektronik seperti gawai ataupun laptop. Contohnya yang pertama, media sosial. Seperti biasa, media ini nih yang paling sering diakses dan juga sering dibuka lah gitu. Karena ibaratnya penggunaan sosial media ini sangat addicted atau apa ya sebutannya ya, kayak menjadi adiksi lah. Kayak terkadang orang lebih memilih ketinggalan dompet daripada ketinggalan handphone. Karena apa? Jika ketinggalan handphone, mereka tidak bisa mengakses media sosial. Di media sosial ini sekarang banyak keuntungan untuk seorang technopreneurship karena mereka bisa menaruh iklannya di Instagram, di Facebook, di YouTube. Karena orang-orang pasti kan selalu membuka Facebook, membuka Instagram, membuka TikTok, membuka YouTube untuk sekedar mencari hiburan atau sedang mencari informasi. Jadi ketika mereka sedang mencari hiburan ataupun mencari informasi, bisa saja iklan ataupun brand dari seorang technopreneurship itu masuk. Jadi ketika mereka nonton sebuah video itu, tiba-tiba ada iklan, mereka jadi tertarik dan membuka katalog dari seorang technopreneurship itu. Lalu ada website. Seperti biasa, terkadang seorang mahasiswa atau pelajar itu selalu membuka Google untuk mencari referensi jawaban ataupun contoh jawaban di Google, di website. Jadi ketika mereka membuka website tersebut, bisa nih di samping informasi itu diselipkan pop-up iklan dari brand ataupun jasa seorang technopreneurship. Sehingga ketika mereka membaca isi informasi atau mencari jawaban tersebut, mereka juga terdistract nih dengan berita di sampingnya atau berita brandnya. Jadi secara tidak langsung mereka tahu informasi dan juga tahu ada barang bagus. Jadi ketika mereka menekan pop-up itu bakal langsung diarahkan ke katalog technopreneurship tersebut. Ini kita lanjut pembahasan tentang peluang seorang technopreneurship. Jika menilik dari sumber daya serta potensi pasar yang ada, Indonesia ini memiliki peluang yang besar dalam bidang technopreneur. Peluang kebermanfaatan teknologi ini bisa kita lihat dari jumlah pengguna smartphone yang setiap tahunnya semakin bertambah, serta perilaku konsumtif yang sangat sulit terkendali. Contohnya, SoftBank yang saat ini menanamkan investasi jutaan dolar Amerika Serikat ke Tokopedia atau Tokped, dan beberapa startup lainnya. Kemudian ada juga investor lokal dari Jarum Group yang mendukung pendanaan startup e-commerce, yaitu Blibli.com. Kondisi tersebut tentu menjadi sinyal positif yang sangat memperlancar para teknopreneur untuk pengembangan idenya. Jadi teknopreneur ini di era digital sekarang ini sangat menguntungkan teman-teman karena ya itu tadi kita balik aja contohnya Gojek. Seorang Pak Nadiem Makarim ini tahu nih ada kesempatan di bagian ojek di mana ojek kita biasanya harus datang ke pangkalannya. Dengan adanya HP kita bisa memesan langsung tanpa harus mencari dulu siapa ojek yang ada di pangkalan. Sekarang cukup buka aplikasinya, tekan pesan, pilih lokasi yang mau dituju, tinggal tunggu, lalu driver akan datang. Lalu juga Gojek mengembangkan lagi yang namanya fitur GoSend untuk mengirim barang. Jadi sekarang kita nggak perlu lagi repot-repot harus datang ke kantor pos untuk mengirim barang. Bisa pakai Gojek. Ada lagi yang namanya GoFood. Nah ini yang paling sering dipakai nih pasti. Kita mau pesan makanan, capek apa? Lagi malas nih keluar nih siang ataupun hujan. Cukup pesan GoFood, pilih menu makanannya, tinggal tunggu dapat driver pergi ke restoran, dia ambil pesanan di restoran langsung mengantar ke rumah. Kita nggak perlu capek-capek keluar. Jadi dengan adanya Gojek ini nih memanfaatkan keadaan di mana apalagi di era COVID kemarin ya, di mana orang-orang ini dibatasi untuk keluar, dengan adanya Gojek ini mempermudah mereka untuk memesan makanan dan juga sangat menguntungkan untuk Gojeknya karena mereka mendapatkan income yang sangat besar atau pesanan yang sangat banyak. Sehingga
menguntungkan untuk kedua belah pihak. Jadi untuk di era digital sekarang ini, penggunaan teknologi ini sangat penting karena setiap zaman itu akan selalu berkembang. Jadi dengan adanya perkembangan baru, para konsumen ataupun user mau tidak mau harus menggunakannya. Dipaksa ataupun tidak, bakal akan menggunakannya tetap. Jadi untuk menjadi seorang technopreneurship ini juga harus pandai dalam memanfaatkan era digital. Baik, sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf jika ada kesalahan dan kekurangan dalam penyampaian. Jika ada saran dan masukan, silahkan komentar di bawah. Dan selamat pagi, siang, sore, atau malam, dan terima kasih.